Kalau saya sih melihat yang namanya demo itu kan istilahnya perwujudan untuk menyatakan aspirasi. Sepanjang demo tersebut bisa berjalan dengan baik lah ya, Mhm. aman, harusnya sih aman-aman saja, nggak ada masalah. Mhm. Tetapi sekali lagi tentu saja banyak pihak yang menurut saya mungkin bereaksi dalam artian, wah kalau ada demo kok kayaknya kondisi nggak baik, mungkin mengamankan posisi dulu. Itu kembali kepada individu investor. Mhm. Anda kembali dalam segmen Inside Numbers dan dialog bersama Direktur Cipta Dana Asset Management Bapak Herdianto Budiarto. Kita lanjutkan kembali. Pak Heri, di hari ini situasi domestik menjadi perhatian juga ya. Ada aksi demonstrasi yang juga mungkin akan berlangsung dan juga sudah direncanakan di gedung DPR MPR. Apakah ini juga sedikit banyak berpengaruh? Karena kalau kita lihat di perdagangan kemarin juga IHSG ditutup terkoreksi, tapi justru ada aksi net buy juga. Jadi secara umum, kalau saya sih melihat yang namanya demo itu kan istilahnya perwujudan untuk menyatakan aspirasi. Sepanjang demo tersebut bisa berjalan dengan baik lah ya, Mhm. aman, harusnya sih aman-aman saja, nggak ada masalah. Mhm. Tetapi sekali lagi tentu saja banyak pihak yang menurut saya mungkin bereaksi dalam artian, wah kalau ada demo kok kayaknya kondisi nggak baik, mungkin mengamankan posisi dulu. Itu kembali kepada individu investor. Mhm. Tetapi sih secara umum yang bisa saya katakan, sepanjang demo-demo tersebut berjalan dengan baik, kemudian juga kita lihat bahwa angka-angka ekonomi, angka-angka pertumbuhan laba perusahaan itu bisa tetap konsisten. Demo itu menurut saya itu seperti apa ya? Seperti noise lah, bukan sesuatu yang harus kita perhatikan secara berlebihan. Hanya turbulensi jangka pendek saja ya Pak? Ya, bisa dikatakan Tapi seperti kalau itu. dibandingkan dengan tahun lalu kan juga sempat terjadi aksi demo yang luar biasa ya, itu terjadinya juga selama beberapa hari. Jika dibandingkan itu impact-nya seperti apa sih Pak? Ya, pasti ada impact-nya ya, tetapi sekali lagi kalau misalnya kita lihat apa yang menyebabkan koreksi market, itu kan orang lebih banyak berkaitan dengan, oke, pendapat dari MSCI, itu sebetulnya yang bikin market rontoknya Mhm. di tahun Mhm. 2026, bukan masalah demo yang terjadi tahun sebelumnya. Baik, bicara soal kepercayaan investor asing, apa yang saat ini sedang ditunggu oleh para investor asing ya? Dan juga apakah memang sekarang masih menjadi momen-momennya wait and see bagi mereka? Jadi begini, jadi kalau kita lihat investor, kita harus lihat juga bahwa investor itu punya banyak pilihan menempatkan dananya. Apakah dia mau menempatkan dananya di Indonesia, apakah dia mau di Singapura, mau di Amerika, dan lain sebagainya. Mhm. Nah, kalau kita lihat kondisi globalnya kan juga ya bisa dikatakan nggak kondusif kan, ada Mhm. perang Iran, ada perang Ukraine. Nah, kalau misalnya seperti itu, ya mereka istilahnya cenderung untuk risk off ya. Mhm. Dalam artian mereka akan alihkan investasi-investasi mereka dari pasar-pasar yang emerging market ke pasar-pasar yang termasuk Mhm. kategori pasar yang sudah maju. Jadi itu tema dasarnya ya. Nah, apakah dampaknya terhadap Indonesia itu besar? Ya tentu saja akan ada. Tetapi tentu saja ada faktor-faktor spesifik yang berkaitan dengan Indonesia. Misalnya kayak kemarin kita mengalami dalam tanda kutip ada peringatan dari MSCI tentang spesifik market Indonesia. Ya. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, ya jelaslah mereka istilahnya tarik dulu deh. Ya. Terlebih juga kondisi globalnya lagi nggak aman. Terlebih juga kalau misalnya kita lihat ada yang namanya sektor AI yang tumbuhnya luar biasa di Amerika. Jadi kan kalau kita bicara market kan dalam tanda kutip itu rebutan dana kan. Nah, tentu saja orang atau investor itu akan mempertimbangkan risk and return yang akan timbul dari menempatkan dananya di satu market. Oke, dari sentimen risk off itu juga terlihat dari stabilitas rupiah kita ya, trennya sejak awal tahun kita juga sudah tahu nih sekarang posisinya seperti apa untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, untuk emiten-emiten komoditas yang juga berorientasi pada ekspor ini kan sebetulnya diuntungkan, tapi masih ada tidak mungkin Pak katalis negatif yang juga perlu dicermati bersama? Jadi begini, kalau kita bicara ekspor itu kan mengirim barang ke luar negeri. Dalam artian buyer-nya itu adalah pihak asing. Ya.
Nah, kita nggak bisa mengelak kalau terjadi perlambatan ekonomi dunia, permintaan dari buyernya itu akan turun. Ya. Jadi mungkin di satu sisi mereka akan diuntungkan ya earningnya atau labanya karena rupiahnya melemah, mereka dapat US dollar misalnya. Tetapi di sisi lain bisa jadi istilahnya permintaan terhadap produk-produk yang dihasilkan itu juga mengalami penurunan. Dari sisi demand-nya ya Pak? Iya, jadi kan kita bicara net off-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu kita akan lihat ya kembali kepada konsep dasarnya, valuasinya seperti apa. Jadi kalau memang komoditi ya banyak saham-saham komoditi itu valuasinya itu sudah tinggi. Karena ekspektasi dari istilahnya demand-nya itu akan tetap mungkin stabil atau meningkat. Dan istilahnya adanya pelemahan rupiah. Tapi kita harus kaji lebih dalam deh, nggak bisa cuma sekedar mengatakan, oh rupiahnya melemah berarti istilahnya sektor komoditas akan diuntungkan. Oke, bagaimana dengan sektor-sektor atau emiten-emiten yang juga memiliki utang dalam dolar nih Pak? Dan juga memiliki ketergantungan import bahan baku. Apakah sudah mulai terrefleksi juga di kinerja keuangan di semester pertama tahun ini? Pasti ada, tetapi sekali lagi itu tergantung dari seberapa besar komponen US dollar tersebut dalam komponen biaya perusahaan. Ya, yang jelas kalau memang rupiahnya semakin lemah, utangnya US dollar, kita nggak usah bicara bayar pokoknya, kita bicara bayar bunganya juga meningkat. Jadi memang kalau yang paling sulit itu adalah kalau istilahnya revenue dari perusahaan tersebut dalam rupiah, sementara dia punya kewajiban US dollar. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kalau misalnya dia punya komponen impor yang signifikan, pasti itu akan gerus margin perusahaan kan. Itu kembali lagi seberapa besar perusahaan tadi bisa mempastru. Ya. Kayaknya sih kalau kita lihat dengan kondisi daya beli masyarakat sekarang, itu mungkin relatif terbatas. Jadi mereka marginnya mengecil. Tetapi sih kalau kita lihat secara umum, earning growth itu saya sih hanya katakan earning growth itu masih ada. Mungkin kita bicara levelnya di antara 9 sampai 10% kalau kita bicara keseluruhan ya, keseluruhan market atau agregat market. Oke, dari equity, dari saham kita mungkin beralih ke instrumen investasi yang lain nih Pak. Dengan posisi BI rate di 5,75%, apakah ini juga bisa dikatakan menjadi sweet spot juga untuk instrumen fixed income? Nah, kalau misalnya kita lihat ya, instrumen fixed income, surat berharga negara ya, yield curve itu istilahnya flattening ya, mendatar, makin mendatar. Dengan kata lain, perbedaan yield antara obligasi jangka panjang dengan obligasi jangka menengah itu tidak sebesar sebelumnya. Ya. Jadi kalau memakai istilah Anda sweet spot, ya, itu sweet spotnya saat ini adalah obligasi pemerintah jangka menengah. Kita bicara antara 3 sampai dengan 5 tahun. Ya. Karena kalau misalnya Anda ambil terlalu panjang, yield pick up-nya tidak banyak, tapi volatilitasnya itu akan besar dibandingkan yang jangka menengah. Oke, jadi jika dibandingkan secara risk reward saat ini atau mungkin sampai akhir tahun, yang mana nih Pak yang lebih menarik? Apakah saham, SBN, obligasi, atau deposito, atau ada lagi yang lain? Nah, itu kembali kepada yang namanya risk capacity dan risk tolerance. Ya. Kalau Anda punya risk capacity yang tinggi, Anda punya risk tolerance yang tinggi, kalau saya sih prefernya ke saham. Tetapi kalau memang misalnya risk capacity Anda tidak besar, risk tolerance Anda tidak besar, kita bicara SBN. Bahkan mungkin kita bisa bicara juga tentang obligasi korporasi. Oke. Karena obligasi korporasi itu kuponnya lebih tinggi dari SBN. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat obligasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan finansial yang tinggi, peluang defaultnya juga relatif kecil. Baik Pak, terakhir seperti yang tadi Pak Heri sampaikan, memang banyak investor yang sekarang ini menaruh harapan ya untuk status freeze-nya MSCI dan FTSE juga terhadap pasar modal kita. Akankah mungkin kita lihat nih nanti di akhir tahun sudah mulai ada titik terang? Kita tunggu aja deh, itu kayaknya maksudnya itu lebih banyak harapan ya, karena sekali lagi kita nggak tahu apa yang ada di dalam pemikiran pihak MSCI atau pihak FTSE. Dan kalau saya boleh berkomentar, apa yang kita lakukan itu mungkin sudah cukup banyak. Tetapi pertanyaannya itu adalah apakah yang kita lakukan itu sudah cukup memuaskan atau tidak, mereka yang hanya bisa memutuskan. Tapi paling tidak nih Pak, mungkin terakhir dari saya, benchmarknya paling tidak akhir tahun mungkin ada titik terang?
Ya itu harapan lah. Itu ya, harapan kita semua Karena sekali ya, lagi karena kalau memang misalnya sudah kita terlalu lihat, lama ya. kalau kita lihat memang kan ada istilahnya periode apa ya, evaluasi lah yang berikut. Kita Oke. lihatlah periode evaluasi Ya, yang berikut. kita pantau bersama begitu ya. Pak Herdianto Budiarto, Direktur Cipta Dana Asset Management, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami di siang ini. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, usai jeda, rekan saya Rian Antono akan menyampaikan berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.